sesi pertemuan di sore hari ini untuk mata kuliah energi terbarukan. Kemudian untuk tampilan atau sound system-nya bisa terdengar dengan jelas. Untuk tampilan share screen-nya bisa terdengar dengan jelas, bisa terlihat dengan jelas. Suaranya. Ya, suaranya bisa terdengar dengan jelas ya, untuk sound system-nya, kemudian share screen-nya. Nah, di bagian ini, energi terbarukan itu merupakan suatu, energi yang umumnya, bersumber bukan dari energi, fosil atau energi, yang berada di dalam bumi. Lalu apa saja yang menjadikan hal-hal tersebut menjadi suatu kebijakan mengenai renewable energy atau energi terbarukan? Di saat ini energi terbarukan itu merupakan kebijakan energi nasional yang masuk ke dalam, undang-undang dengan nomor 30 tahun 2007 yang menjelaskan tentang energi. Apa isi dari kebijakan tersebut? Yang pertama ialah, setiap orang berhak untuk memperoleh atau mendapatkan energi, karena ini merupakan, energi terbarukan sehingga, setiap orang itu bisa mengelola energi tersebut untuk keperluan, atau kebutuhan tertentu. Kemudian yang berikutnya, penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan dalam hal ini oleh, pemerintah atau government-nya dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 20, kemudian ayat 4. Penyediaan dan pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan dapat memperoleh kemudahan atau insentif dari pemerintah, daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapainya nilai ekonomi. Jadi dengan memanfaatkan energi baru tersebut, energi terbarukan tersebut bisa, memberikan nilai, manfaat, nilai ekonominya. Nah, di bagian ini ada beberapa arti atau istilah. Yang pertama, pengertian mengenai energi terbarukan. Untuk energi terbarukan, jadi ketika mendengar satu kata atau tulisan yang mengartikan energi terbarukan itu didefinisikan sebagai energi yang dapat diperoleh secara ulang atau berulang dengan cepat. Ya contohnya misalkan memanfaatkan energi angin atau energi matahari, itu merupakan energi terbarukan karena energi ini bisa didapatkan secara berulang-ulang.
Selanjutnya sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang Mmm, cukup ramah atau ramah, terhadap lingkungan yang tidak memberikan efek polusi atau pencemaran terhadap lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Jadi, intinya dari energi terbarukan tersebut, fungsinya adalah, memberikan alternatif energi yang ramah, terhadap lingkungan karena, energi tersebut tidak memberikan, eee, efek polusi atau pencemaran terhadap lingkungan, di sekitarnya ketika energi tersebut dipergunakan. Selanjutnya, energi terbarukan dianggap sebagai tata cara terbaik untuk mengatasi bagaimana, di era pemanasan global ini, dan perubahan iklim, energi terbarukan tersebut memberikan kontribusi yang cukup baik dalam hal memberikan kontribusinya untuk bisa mereduksi pemanasan yang ditimbulkan dari penggunaan, energi tersebut. Ya, eee, energi terbarukan jadi ada 2 istilah ya atau 2 kata yang seringkali didengar. Yang pertama itu ada energi baru, kemudian ada energi, terbarukan yang biasa disingkat dengan EBT, energi, B-nya itu adalah baru, terbarukan. Lalu apa bedanya dengan energi, baru dengan energi terbarukan? Untuk energi terbarukan diartikan sebagai energi yang dapat diperbarui. Jadi energi tersebut bisa diperbarui karena bersumber dari, sumber energi yang mudah diperoleh secara berulang, ya contohnya seperti memanfaatkan energi angin, cahaya matahari, kemudian, air, itu juga masuk ke dalam energi terbarukan. Dan dikelola dengan baik maka sumber dayanya, tidak akan habis. Nah, ini masuk ke dalam energi terbarukan. Lalu bagaimana dengan energi baru? Energi baru itu adalah energi yang teknologinya masih dikatakan, relatif, jadi teknologinya penggunaannya masih relatif baru dikembangkan. Jadi masih belum banyak, eee teknologi tersebut dilakukan penelitian atau pengembangannya untuk diproduksi secara, eee, massal atau diproduksi secara banyak, karena masih dalam tahap baru pengembangan, baik yang berasal dari jenis energi terbarukan atau yang tidak terbarukan. Nah, itu masuk dalam kategori, definisi dari, eee, energi baru. Jadi kalau energi baru itu adalah energi yang teknologinya relatif baru dikembangkan. Contoh dari energi baru ini, merupakan contoh, fuel cell. Yang pertama itu seperti memanfaatkan bahan bakar dari, eee, air H2O, lalu energi samudra, eee, gerakan gelombang air laut untuk bisa menghasilkan energi lain sepertinya, dimanfaatkan, untuk menghasilkan energi listrik. Ini masih dalam, bagian yang baru, jadi, relatif masih baru dikembangkan. Ya, lalu bagaimana status teknologi energi baru dan terbarukan tersebut? Dilihat dari status teknologi untuk pemanfaatan energi terbarukan atau EBT ini di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu adalah tujuannya untuk tahap, komersil atau untuk keperluan secara penjualan secara ekonomi, tahap komersil, contoh panas bumi, tenaga air. Tenaga air ini bisa diartikan, menggunakan,
gelombang air laut atau tenaga air dari eee, air terjun atau dari air pegunungan, biomass termasuk biofuel dan penggunaan, sampah yang berasal dari kota. Ini, masih dalam tahap komersil. Lalu yang berikutnya tahap semi komersil, contoh energi surya, energi angin, mikro hidro. Ini, masuk dalam kategori, tahap yang dikategorikan tahap semi komersil. Lalu yang ketiga untuk energi terbarukan, baru terbarukan ini yang ketiga ialah masih pada tahap penelitian. Jadi kalau dalam tahap penelitian itu masih banyak sekali pengembangan atau teknologi ini belum begitu banyak, dipergunakan secara, dalam jumlah banyak, dalam jumlah, penggunaan secara merata. Jadi masih dalam tahap, riset, contohnya ya memanfaatkan, wave atau gelombang air laut, energi pasang surut, naik, turunnya permukaan air, fuel cell, bahan bakar dengan menggunakan bahan bakar, air, dan energi, baru yang lainnya. Lalu apa kendala yang hadapi untuk hal tersebut mengenai energi terbarukan? Yang pertama ialah kendalanya atau permasalahan dalam pengembangan energi terbarukan adalah, bagaimana memberikan keberlanjutan atau mensuplai dan aspek, nilai ekonomisnya atau nilai penggunaan dari energi terbarukan tersebut. Karena kalau misalnya memasang secara infrastruktur atau membangun secara dalam jumlah besar, berapa biaya yang harus dibutuhkan, lalu output dari energi yang diperoleh tersebut berapa besar hasil yang didapatkan, kemudian, diperhitungkan nilai sisi ekonominya untuk energi yang dihasilkan tersebut. Kemudian yang kedua, sumber daya energi terbarukan umumnya bersifat, ketersediaannya masih, terputus atau belum secara kontinu karena ini juga masih dipengaruhi oleh, perkembangan dari, teknologi tersebut, sehingga diperlukan desain teknologi yang, tepat, bagaimana teknologi ini bisa dipergunakan secara, kontinu. Jadi dalam waktu hitungan 1 tahun, energi tersebut tanpa henti atau tanpa terputus bisa dioperasikan untuk menghasilkan energi yang lain. Lalu, yang ketiga umumnya teknologi energi terbarukan masih relatif, mahal karena masih dalam tahap, pengembangan, riset, kemudian masih dalam tahap, persaingan dan lain-lain, sehingga teknologi yang secara, terbarukan ini masih dalam, hal yang kurang atraktif bagi pemberi investor untuk menanamkan modalnya, bagaimana menghasilkan energi, terbarukan tersebut. Ya, suaranya bisa jelas terdengar ya, untuk suaranya? Kemudian, di bagian ini ada beberapa teknologi untuk energi baru terbarukan, dalam hal ini tepat guna. Tepat guna itu artinya, energi ini bisa dipergunakan secara, sesuai, secara tepat untuk penggunaannya, lalu, energi tersebut bisa dimanfaatkan, sesuai dengan
keperluan yang dibutuhkan. Salah satunya ialah misalkan memanfaatkan tenaga matahari atau surya, kompor atau kompor tenaga surya. Ini merupakan contoh sederhana ya atau aplikasi dari EBT, energi baru terbarukan tersebut. Jadi kompor tenaga surya ini berbentuk seperti ini, desain mudahnya atau simpelnya berbentuk parabola yang terbuat dari susunan, sekelilingnya ada cermin, cermin datar, flat yang dipotong kecil-kecil dengan ukuran tertentu sehingga ketika matahari bersinar, lalu cermin tersebut menangkap cahaya dan panas matahari lalu dipantulkan cahaya tersebut sehingga bisa menghasilkan sumber panas. Nah, sumber panas inilah yang nanti dipergunakan untuk meningkatkan kompor tenaga surya tersebut. Kemudian yang lain pengering menggunakan tenaga surya atau di bagian ini ada rumah atau desain tertentu yang tujuannya adalah untuk melakukan pengeringan untuk solar cell atau untuk mengeringkan tanaman atau bagian tumbuhan atau hasil-hasil tangkapan ikan yang nantinya digunakan untuk sebagai konsumsi bahan makan. Karena teknologi ini menggunakan tenaga surya atau cahaya matahari sehingga memanfaatkan panas matahari tersebut untuk menghilangkan atau mengeringkan kandungan air yang ada di dalam tanaman tersebut atau di dalam ikan yang atau hewan tertentu yang kandungan airnya di bagian dalamnya sehingga bisa dikeringkan yang tujuannya untuk bisa menyimpan makanan atau hasil tangkapan ikan tersebut atau tumbuh-tumbuhan tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama. Tujuannya menggunakan cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini dimanfaatkan untuk sebagai media melakukan pengering. Ya, lalu di bidang yang lain energi ini ada yang memanfaatkan solar cell, cahaya matahari, pembangkit listrik. Ya ini sudah umumnya sudah banyak ya penggunaannya, pembangkit listrik tenaga surya. PLTS. PLTS itu membangkitkan energi listrik atau nanti akan menghasilkan energi listrik, bisa menghidupkan lampu atau menyalakan peralatan-peralatan elektronik dengan menggunakan cahaya matahari. Lalu di bagian yang lain, contoh dari beberapa teknologi energi baru terbarukan ini, pembangkit listrik mikrohidro, PLTMH. Jadi pembangkit listrik mikrohidro ini masuk ke dalam kategori energi baru terbarukan. PLTMH adalah pembangkit listrik bisa dalam skala kecil atau juga bisa dalam skala yang besar, tergantung dari desain atau rancangan pembangkit listrik tersebut yang dibuat, yang dipasangkan. Jadi untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini umumnya digunakan di daerah pegunungan ya, atau di daerah puncak yang rumahnya berada di pinggir atau di bawah permukaan gunung sehingga bisa memanfaatkan energi air yang mengalir dari atas permukaan pegunungan. Jadi pemanfaatannya menggunakan tenaga mikrohidro. Ya,
Ini merupakan ilustrasinya ya, ilustrasi desain atau rancangan, itu bisa saja nanti bisa berubah sesuai dengan kondisi yang akan dikerjakan atau kondisi yang akan dilakukan sesuai dengan keperluan, bagaimana menghasilkan energi terbarukan tersebut dengan memanfaatkan putaran generator atau putaran dari roda Pelton tersebut untuk bisa berputar secara kontinu tanpa berhenti sehingga bisa menghasilkan energi listrik yang diperlukan. Ya, di bagian yang lain, ilustrasi yang lain, sel surya. Untuk sel surya, fotovoltaik, cahaya matahari dimanfaatkan untuk menghidupkan energi atau menghasilkan energi listrik, sehingga di bagian ini energi tersebut bisa dipergunakan dengan baik. Ya, sampai di sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya? Ya, kalau tidak ada atau tidak ada diskusi atau pertanyaan, mungkin, untuk, pertemuannya saya rasa cukup dulu. Nanti, bisa membaca contoh-contoh, energi terbarukan tersebut di, e-book yang dikirimkan di Google Classroom, nanti bisa di-download, materi, eee